wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan contoh perhitungan penilaian bisnis suatu perusahaan dengan pendekatan pasar menggunakan metode pembanding perusahaan terbuka atau Guideline Publicly Traded Company Method. Sebelumnya, inilah nama-nama dari anggota kelompok kami. Metode penilaian adalah suatu cara atau rangkaian cara tertentu dalam melakukan penilaian. Dan dalam perhitungan kali ini, kami menggunakan metode pembanding perusahaan terbuka ini. Namun, sebelum langsung masuk ke dalam perhitungan, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa perusahaan pembanding yang digunakan dalam metode ini harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya yang pertama, pembanding aktif di bursa, di mana pembanding ini memiliki harga pasar relevan dan memiliki transaksi aktif selama minimal 60 hari dari 90 hari bursa terakhir. Kemudian yang kedua, minimal terdapat 3 data pembanding yang memiliki kondisi sebanding, sejenis, dan memiliki resiko serupa. Yang ketiga, arm's length transaction, atau dengan kata lain, transaksi dari data pembanding ini bersifat wajar dalam kondisi pasar. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah standar nilai yang dihasilkan dalam metode ini merupakan nilai pasar wajar non-pengendali. Kemudian untuk perhitungannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh penilaian bisnis menggunakan pendekatan data pasar, menggunakan metode perbandingan data pasar perusahaan terbuka. Nah, seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, di sini pada pendekatan data pasar kita membutuhkan seenggaknya 3 perusahaan pembanding, dan yang dibutuhkan adalah comparative income statement atau laporan pendapatan yang akan kita bandingkan nantinya. Nah, di sini pada laporan pendapatan pada umumnya, income statement pada umumnya, ada sales, ada COGS, ada gross profit yang nantinya akan menjadi net income. Nah, di sini ada subject company atau perusahaan yang kita nilai, ada guideline company, PTX, PTY, dan PTZ. Ini adalah perusahaan pembanding kita pada kali ini. Nah, tentunya PTX, PTY, dan PTZ yang kita bandingkan di sini sudah memenuhi syarat. Syarat ada sejenis dan sebanding yang sudah dijelaskan. Nah, di sini kita ditugaskan untuk mencari market value per share. Ini yang dikasih tanda tanya dari subject company. Nah, salesnya seperti biasa, sales dikurangi COGS, dapatlah gross profit. Lalu ada expense, depreciation, interest, taxes, dan akhirnya net income. Pada contoh kali ini kita menggunakan MVIC atau market value of invested capital. Nah, MVIC pada contoh kali ini kita anggap sama dengan EV atau enterprise value, yang mana rumusnya adalah market value per share dikali outstanding ditambah dengan long term debt. Ini ada long term debt di sini, kita highlight dulu. Nah, long term debt dikurangi dengan cash. Nah, MVIC atau EV ini menunjukkan bahwa berapa invested capital, berapa modal yang kita investasikan pada perusahaan. Nah, jadi kita kan ada investasi share, ada investasi long term debt. Nah, dikurangi sama cash. Nah, didapatlah pada PTX EV atau MVIC sebesar 114.500, pada PTY 56.000, dan pada PTZ 35.800. Nah, untuk apa sih EV nanti ini? EV nanti akan kita gunakan untuk mencari multiple, yang mana rumus multiple itu yang biasa digunakan ada 3. Ada EV per sales, ada EV per EBIT, dan EV per EBITDA. Kita lanjut ke sheet berikutnya, yaitu adalah rugi laba. Nah, di sini kita sudah comparating income statements dari objek, ada PTX, PTY, dan PTZ. Nah, di sini kita persentasekan. Persentase yang kita buat di sini adalah persentase perbandingan semua akun-akun pada income statement ini
dibandingkan dengan sales. Nah, di sini kan ada 64,29% pada COGS. Itu menunjukkan bahwa sales atau uang yang kita dapatkan itu 64,29%-nya dialokasikan untuk COGS sehingga mendapat gross profit sebesar 35,70%. Nah, di sini bakal dipresentasikan semuanya dari expense, dapat EBITDA, depreciation, didapat EBIT, interest dan semacamnya sampai mendapat net income sebesar 3,35%. Hal yang sama kita lakukan terhadap perusahaan pembanding yaitu PTX, PTY dan PTZ. Nah, di sini ada persennya 100%, 64 dan sebagainya hingga 3,53%. Di sini ada PTY dan persentase pada PTZ. Nah, persentase ini kita gunakan untuk membobot. Nah, jadi kan teman-teman dalam membandingkan perusahaan terhadap perusahaan objek itu kan ada 3 perusahaan pembanding. Nah, 3 perusahaan pembanding ini akan kita nilai perusahaan mana sih yang paling mendekati dengan objek pembanding. Nah, kita menggunakan pembobotan di sini. Pembobotan yang kita gunakan yaitu menggunakan perbedaan atau delta dari persentase masing-masing akun pada income statement. Nah, pada PTX salesnya dibandingkan dengan objek perusahaan itu sama, yaitu 100%. Nah, pada COGS 64,7%, 70%, sedangkan COGS pada objek 64,29%. Nah, kita presentasikan. Nah, lalu delta, kita cari berapa persen sih perbedaan antara persentase masing-masing income statement, seperti itu. Nah, semakin besar delta, semakin besar perbedaan antara perusahaan pembanding dan objek, maka bobot yang diberikan maka akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Semakin kecil perbedaannya, maka bobot yang diberikan akan semakin besar. Gitu. Pada PTX, PTY dan PTZ, jadi untuk menilai berapa sih batasan-batasan kita bisa membobot suatu perusahaan. Nah, di sini saya menggunakan pembobotan 0 sampai 3. Nah, jadi perusahaan yang paling tidak berbeda, yang paling dekat dengan perusahaan objek itu mendapat bobot 3 atau paling besar, dan perusahaan yang paling berbeda dengan objek pembanding mendapatkan bobot 0 atau yang paling kecil. Nah, batasan-batasannya saya menggunakan kuartil di sini. Jadi delta atau perbedaan persentase dari semua perusahaan pembanding yang ini ada 3 teman-teman, delta persen bisa dilihat. Saya pindahkan di sebelah sini, lalu kita lihat, nah sampai sebelah sini. Nah, semua ini adalah delta persen dari masing-masing perusahaan. Nah, semua ini kita lakukan kuartil gitu. Nah, kalau kuartil kan dia membagi 4 ya. Jadi kuartil pertama itu 0% sampai 3,7% kita beri bobot 3. Nah, ini adalah perbedaan yang paling kecil. Kita anggap perbedaan yang paling kecil mendapat poin 3 atau poin paling tinggi itu di bawah 3,7%. Nah, kalau perbedaan di bawah 3,7%, maka dianggap mendekati perusahaan objek gitu. Nah, kalau 3,7 sampai 13,33% itu mendapat bobot 2, 13,33% sampai 29,63% mendapat bobot 1, dan yang paling mendapat bobot paling kecil 29,6%. Karena dia dianggap paling jauh, paling berbeda dengan objek pembanding. Nah, lalu kita lakukan bobotan seperti ini. Oke, teman-teman, setelah kita mengkuartilkan semua delta persen, yaitu perbedaan persentase dari masing-masing perusahaan pembanding, lalu kita lakukan bobotan. Nah, di sini ada pembobotannya 3, 2, 1 dan 0. Lalu kita lihat contoh di sini. Nah, net income pada PTX itu sebesar 3.000. Sedangkan net income pada objek itu sebesar 937. Nah, dengan persentase sekian dan sekian, dan perbedaannya 5,41. Nah, delta persen pada 5,41 ditempatkan pada kuartil kedua, maka dia mendapatkan bobot 2. Nah, coba kita lihat di sini delta persen atau perbedaan antara EBITDA PTX dan objek
itu hanya sebesar 2,48%. Nah, ini berarti dia masuk ke kuartil 1 dan mendapatkan poin 3 atau yang paling mendekati. Nah, kita lihat yang paling baik mendapat bobot di sini ada sebesar 23 adalah PTX. Lalu disusul dengan PTY mendapat 17 bobot dan PTZ mendapat 10 bobot. Nah, masing-masing bobot ini akan kita persentasekan. Nah, dapatlah persentase untuk PTX itu 46%, persentase 34% didapatkan pada PTY, dan persentase 20% didapatkan pada PTZ. Nah, di sini ada EV masing-masing perusahaan yang sudah kita jabarkan tadi. Nah, bobot ini nantinya bakal digunakan untuk menentukan indikasi bobot menggunakan cara yang biasa digunakan untuk DJP gitu. Nah, kita lanjut mencari multiple. Nah, tadi kan udah sebut ya di awal ya multiple ya. Nah, cara mencari multiple itu ada 3. Ada EV per sales, ada EV per EBITDA, dan EV per EBIT. Jadi multiple pada PTX EV per EBITDA, maka EV dari PTX dibagi EBITDA pada PTX juga. Nah, dan begitu seterusnya. Ini ada EV per EBIT. EV-nya 114.500 dibagi EBIT-nya ada 7.000 dari PTX. Dapatlah 16 sekian. Nah, begitu juga dengan PTY. PTY itu menggunakan EV-nya PTY, lalu sales-nya PTY dibagi dapatlah sekian, seperti itu. Sudah dimasukkan ke rumus Excel-nya. Lalu setelah menemukan multiple, nah ini ada 9 ini dari PTX, PTY, PTZ menggunakan rumus EV sales atau EV per EBITDA lalu EV per EBIT, ini disebut multiple, teman-teman. Nah, multiple ini gunanya apa? Gunanya adalah sebagai pengali. Nah, di sini ada 2 cara yang umumnya digunakan, yaitu cara yang biasa digunakan di DJP, ada juga cara yang digunakan biasa di MAPI. Nah, bedanya apa? Nanti kita bahas. Nah, di sini ada indikasi bobot. Indikasi bobot dari DJP, PTX, PTY, PTZ. Nah, menggunakan EV sales. Pada EV sales, kita mengali antara multiple dari EV per sales dikali dengan bobot, lalu dikali dengan sales. Itu teman-teman ya. Sales pada perusahaan objek. Nah, jadi multiple PTX menggunakan EV per sales dikali bobot dari PTX tersebut dikali dengan sales dari PTX dari perusahaan objek gitu. Nah, salesnya itu dikalikan dengan perusahaan objek, bukan perusahaan pembanding. Dari multiple tadi yang ada 9 tadi, ada 9 multiple di sini, PTX, PTY, PTZ, ada 3 cara, EV per sales, EV per EBITDA, EV per EBIT. Kita dapat multiple ada 9 ini ya, teman-teman. Nah, kita mencari indikasi bobot. Nah, terdapat 2 cara indikasi bobot yang biasa digunakan, yaitu ada indikasi bobot menggunakan metode yang biasa digunakan DJP, ada yang metode yang biasa digunakan MAPI gitu. Nah, di DJP dia itu mengalihkan semua multiple, 9-9-nya multiple ini dari PTX, PT, PTZ itu dikalikan multiple, dikalikan bobot dari perusahaan pembanding, lalu dikalikan sales dari perusahaan objek gitu. Kalau EBITDA, dia multiple EBITDA pada PTX dikalikan bobot pada PTX dikalikan EBITDA pada perusahaan objek. Nah, pada EBIT sama, teman-teman. Multiple PTX menggunakan metode rumus yang EV per EBIT dikali bobot 46% yang ini, lalu dikalikan EBIT pada perusahaan objek. Begitu juga dengan PTY, PTZ, dan seterusnya. Kalau PTY yang dikalikan adalah multiple pada PTY, EV per sales, lalu dikali dengan bobot, lalu dikali dengan sales pada perusahaan objek. Nah, intinya bobot dikali multiple dikali komponen pada perusahaan objek. Nah, nanti dari setiap EV per sales, EV per sales pada PTX, PTY, dan PTZ itu dijumlahkan
Begitu juga dengan EV per EBITDA dan EV per EBIT, dijumlahkan semuanya, didapatlah 3 ini. Gitu. 3 ini ada 30.000, 30.000 dan 25.000. Nah, sebenarnya ini adalah merupakan nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan ini menggunakan sales ternyata ada 30.000, menggunakan EBITDA ternyata 30.000, menggunakan EBIT ternyata 25.910. Lalu kita bobot. Di sini kami menggunakan bobot 50, 30 dan 20%. Karena kami menurut kami EV per sales itu multiple harus lebih diperhitungkan dibandingkan yang lain. Lalu kita kalikan dapat bobot tertimbang. Setelah itu bobot tertimbang itu kita jumlahkan dan dapatlah hasil 30.472. Nah, kesimpulannya adalah nilai perusahaan menggunakan indikasi bobot menggunakan caranya DJP itu ada 30.475. Nah, kalau cara yang biasa digunakan MAPI gimana? Nah, MAPI itu biasanya menggunakan satu multiple dari masing-masing EV per sales, EV per EBITDA, dan EV per EBIT, yang mana itu adalah median dari setiap perusahaan pembandingnya. Jadi perusahaan pembanding kan ada 3 ya, ada PTX, PTY, PTZ. Nah, di sini dicari mediannya. Nah, mediannya dari EV per sales itu ternyata sebesar 1,037. Nah, untuk EV per EBITDA, mediannya adalah 5,6. Untuk per EBIT, ini mediannya adalah 11,2. Nah, di sini menggunakan multiple yang sudah dimediankan. Nah, tapi kalau di DJP kan dia menggunakan semua multiple lalu dijumlahkan. Nah, di sini seperti biasa teman-teman, multiple dikalikan komponen pada objek perusahaan yang kita nilai. Itu ada 1,037 EV per sales dikali sales pada objek, yaitu 28.000 ini. Nah, lalu dapatlah hasil 29.000, 25.000 dan 22.000. Nah, seperti yang sudah kami jelaskan tadi, menggunakan bobot nilai 50, 30 dan 20%. Karena EV per sales kami rasa mencerminkan nilai perusahaan. Nah, lalu dikalikan dan dapatlah bobot tertimbang di sini. Dapat bobot tertimbang, lalu kita tambahkan dan dapatlah hasil 26.558. Nah, menggunakan indikasi bobot dari MAPI ternyata didapat hasil yang berbeda dari DJP. Ini wajar terjadi karena dari DJP dia menggunakan semua multiple lalu dibobotkan berdasarkan bobot yang sudah kita lakukan tadi, yang menggunakan kuartil 1, 2, 3, dan 4. Sehingga dirasa PTX lebih mencerminkan. Nah, tapi kalau di MAPI kan dia menggunakan median seperti itu. Baiklah teman-teman, kira-kira sekian penjelasan dari saya tentang metode peningkatan data pasar pada penilaian bisnis. Di sini kita membandingkan 3 perusahaan pembanding dan didapatkan nilai sebesar 26.000 dan 30.000 sesuai yang saya highlight di sini. Nah, kira-kira begitu dari saya dan teman saya yang tadi sudah menjelaskan. Terima kasih, maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.